Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qiyamul lail, salat malam, tergolong kepada hadis Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan, membangun ibadah di Ramadan. Puasa wajib, berbuka wajib, sahur sunnah, tetapi jangan ditinggalkan. Kenapa? Dalam sahur ada keberkahan, walaupun seteguk air putih. Termasuk qiyam Ramadan adalah sholat sunnah tarawih. Apakah boleh setelah tarawih kita tahajud? Boleh. Boleh. Kemudian ini yang dimaksud qiyam Ramadan. Tadarus Al-Quran, i'tikaf, memberi makan orang yang sahur, memberi makan orang yang takjil, zakat, infak, sedekahnya, zakat malnya, takbirnya di malam akhir nanti, insya Allah ini termasuk qiyam Ramadan. Barang siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan semata-mata ikhlas, semata-mata mengharap ridho Allah, dosa yang tahun ini sampai Ramadan tahun kemarin oleh Allah dihapus, oleh Allah diampuni kesalahan dan kekhilafan kita. Ini dari qiyam Ramadannya. Dari puasanya, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Orang yang berpuasa ikhlas semata-mata mengharap ridha Allah, maka dosa yang 1 tahun lalu pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 2. Orang yang bahagia, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu alan niran. Orang yang senang lapang akan tibanya Ramadan, maka oleh Allah diharamkan disentuh api neraka. Ketika hadis ini baru ada perdebatan. Ya, katanya lemah. Tapi lemah untuk fadhailul amal boleh. Lemah teksnya tidak bertentangan dengan hadis sahih. Saat memasuki bulan Ramadan di akhir bulan Sa'ban, Rasulullah khutbah, akan tiba kepada kita bulan Ramadan, bulan yang agung, bulan penuh rahmat. Pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Hadis yang sahih. Berarti tidak bertentangan dengan orang yang senang dengan datangnya Ramadan. Bahkan Profesor Dr. Zakiyah Derajat, dulu guru besar saya, orang yang lagi sumpek hatinya nih, lagi kesel, mungkin lagi wah banyak kabingung, galau. Ada satu kisah seorang ibu punya anak 2, cuma cewek dua-duanya. Udah nikah dua-duanya, dibawa suaminya semuanya. Tinggallah dia sendiri. Kenapa sendiri? Karena suaminya sudah wafat. Datang ke ibu Profesor Dr. Zakiyah Derajat Almer. Apa kata Bu Prof? Jangan bimbang, jangan ragu. Innallaha ma'ana. Allah selalu berserta kita. Sambil nonton TV, sambil masak, sambil nyusuh, orang sudah menyusuh, nyuci, sambil jemur. Ibu ayah orang Sunda dia. Saya mah nggak bawa sedih karena saya tuh udah dicap di Jarot bisa bikin orang sedih. Ci udah beda. Saya bukan kayak dulu lagi. Gak maulah sedih-sedih ya. Zikir kepada Allah. La ilaha illallah subhanallah Allahu akbar. Baca Quran, baca salawat, maka Allah akan menyertai kita dengan rahmatnya. Amin. Anak cewek 2 sudah dibawa lakinya, memang kewajiban suaminya. Cucu mantu paling bulanan datangnya. Tetapi apa yang terjadi setelah datang ke Ibu Prof? Alhamdulillah hati saya tenang karena Allah selalu bersamaku.
Jadi oleh itu nggak ada istilah gelisah buat orang Islam, buat orang mukmin. Kesel pasti, gelisah ada, kehel ada, benci mungkin ada juga, sedih juga ada, tetapi tidak akan berlarut-larut. Mengapa? Karena selalu ada Allah. Jangan mengira kita berdua, ada yang ketiga Allah. Jangan mengira kita banyak jamaah nih, pulang ngambil sendal, salah sendal sengaja. Allah tahu. Haji Jarot ketua mushola nggak tahu, Allah tahu. Sengaja nuker sendal aja Allah tahu. Allah tidak bisa dibodohi. Nah, oleh karena itu momentum 10 terakhir Ramadan, Haji Jarot ngajak jamaah. Haji Jarot tiba-tiba, saya lagi tiduran, bisa nggak ngisi ntar malam? Ente kalau bukan ente yang ngomong, aneh nggak datang. Aneh menghargai ente jadi ketua mushola menjelang pensiun, aneh datang. Alhamdulillah. Untuk apa? Memberi semangat. Untuk apa? Saya juga ingin ibadah di Qiyam Ramadan. Momentum 10 terakhir Ramadan jangan disia-siakan. Belum tentu tahun depan kita bertemu lagi dengan Ramadan. Mau sendiri, cek orang Sunda. Mau tiluan, ayo. Mau rame-rame kayak gini, boleh. Jadi model-model begini. Tuh Pak, Bu, ini modelnya Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi Haji Jarot, bapak ngikutin Sayyidina Umar. Dan Kanjeng Nabi mah tarawehnya cuma 3 malam. Malam 1, malam 2, malam 3, malam 4 nggak ada. Malam 5 nggak ada. Sampai malam terakhir juga nggak ada. Sehingga sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Tak ke masjid lagi, nggak taraweh lagi. Apa kata Nabi? Khawatir umatku nanti jadi berat. Maka yang nggak taraweh ke masjid jangan dimarahin. Rasul aja nggak marah. Ini kadang-kadang jadi pengurus sok-sok suci sih. Maaf, bukan yang di sini, di sono, di hutan kayu. Nggak ada, beda dikit. Saya pengurus masjid dari kecil, tanya Haji Jarot, Pak. Saya paling tidak suka, gak usah nyebut nama ya. Ada pengurus sok-sok mentang-mentang rajin ke masjid. Orang yang nggak taraweh, nggak dilihat. Jangan-jangan dia taraweh di rumah. Kenapa Nabi cuma 3 malam? Jadi bapak-bapak mau ngikutin Nabi, ya silakan 3 malam, 4, 5 di masjid di mana kayak gitu. Enggak apa-apa. Nabi Sayyidina Umar memberanikan diri. Kata Umar, ini bid'ah yang baik. Iya, jadi bid'ah enggak semua jelek, Pak. Taraweh 2 tilu terus-terusan di masjid, apalagi ngundang penceramah, apalagi penceramahnya diamplokin lagi. Itu bid'ah banget. Jadi saya nggak usah diamplokin kosong, Pak. Karena itu lebih bid'ah. Lebih bid'ah. Tenang Bu, tenang. Saya bukan Ustaz amplop. Maksud saya ada tadi Bilal, nggak ada, Pak. Dari nabinya nggak ada. Apalagi ada ceramah dulu, pisan di nabinya. Jadi bid'ah eta kabeh. Saya pernah ngitung-ngitung, NU sama Muhammadiyah adalah organisasi yang melakukan kebid'ahan dua-duanya. Muhammadiyah paling bersih saha. Eta ceramah kan idenya dia. Di ceramah tarawih ada ceramah tuh, di tarawih ada ceramah, idenya Muhammadiyah sama Persis. Berarti bid'ah mereka juga. Nah di NU ada bila as-salatu sunnatat tarawih jamiah, bidah juga ya Bapak. Jadi kalau itu NU Muhammadiyah bid'ah. Cuma kata Umar bid'ah yang baik. Maka NU Muhammadiyah zaman sekarang nggak ada yang gontok-gontokan lagi. Saya diundang tarawih macam-macam. Ada yang 443 jumlahnya tuh Pak. Ustaz maaf 443 ceramah 15 menit. Oke. Ya, diundang di belakang Borobudur itu Betawi sih Ustaz. Di sini tarawihnya 20, witir 3, ceramah 5 menit. Oke. Sama oke Pak. Belum bicara amplop belum. Kemarin tuh di pejabat Ustaz 11 ya ceramahnya sejam. Akhirnya tarawihnya yang kayak tadi lah pilihan juga hampir habis tuh, apalagi saya full itu habis, nggak ada waktu ceramah saya tuh kalau tadi bener-bener baca ayat di 1 jam tarawih. Oke. Jadi saya tarawih Pak 11, 20, yang 44 saya main setiap Ramadan. Boleh nggak? Boleh. Cuma yang saya belum sanggup tarawihnya Imam Maliki 36 rakaat. Coba Haji Jarot besok di sini 36 tarawihnya. Coba. Iya. Itu Imam Maliki loh Bu. Jadi Nabi 11,
Umar 23, Imam Maliki 36. Kitabnya ada, semua ulama mengakui. Ketika ditanya muridnya, kenapa wahai guru 36? Supaya sama pahalanya dengan yang di Mekah, yang orang tawaf sa'i itu. Jadi kalau gitu tarawih itu jumlahnya bebas, silakan aja. Nah, saya tadi kok di sini ada tarawih, ada qiyamul lail. Boleh? Ya boleh. Cuma Rasulullah mas 11-nya itu satu aja, Pak. Nggak ada tarawih, yaitu tahajud teh. Tahajud yaitu tarawih teh. Tarawih yaitu tahajud teh. Karena Rasulullah mas 11-nya itu Ramadan full 11. Syawal 11. Dzulqa'dah 11. Dzulhijjah sampai ketemu Ramadan lagi. Jadi 11-nya Rasulullah tidak pernah putus sepanjang tahun sampai wafat. Alhamdulillah kita juga yang fanatik sunnah. Saya ikut Nabi 11, iya Ramadan doang. Itu pun sudah keganggu bikin kue, pulang kampung. Itu udah nggak ada berapa bolong itu, Pak. Katanya paling sunnah, nggak ada. Saya pernah ngomong sama teman saya yang Wahabi, ente paling sunnah ya. Bohong kata saya. Kenapa? Taraweh ente nggak 1 tahun full. Coba. Baru jenggot aja udah sombong, jenggot. Abu Jahal aja jenggot. Kalau kata dia ini sembe, kalau saya enggak, Abu Jahal aja jenggotan. Jadi jangan merasa sunnah dengan jenggot. Jangan merasa sunnah dengan 11. Yang 20 Umar. Salah enggak Umar? Enggak. Kata Nabi sebelum wafat, sahabat-sahabatku bagaikan bintang yang klip-klipnya indah. Jadi apa yang dilakukan oleh sahabat udah direstui Nabi. Jadi yang 20 juga Nabi. Yang 11 Nabi. Yang 20 Nabi. Yang 36 Nabi. Yang bukan Nabi siapa, Pak? Yang datang ke masjid nongkrong di tukang bakso. Jelas itu mah pacaran lagi, nyolong sendal lagi. Udah gitu pas ada snack, ada takjil paling depan lagi. Gitu saya salah mah bener. Orang masuk hayang nyare kan. Udah paling sunnah nih nya. Geuning Idul Fitri pangheulana teh nongkrong. Boro-boro dengerin khutbah, pulang duluan geuning. Pas ada amplop bagi-bagi THR, paling duluan. Nah, kitu salah mah. Tapi enggak haram. Enggak haram. Jadi maksud saya itu kita gembira aja lah di qiyamul lail itu. Kenapa? Enggak usah dipakai sedih-sedih, udah jelas ke surga loh, Pak. Amin. Iya. Yang taraweh, yang puasa, yang suka ngasih tajil, itu jelas ke surga kok. Jadi gak usah sedih-sedih, ya Allah, pelihara dari, gak usah, udah pasti ke surga. Ngapain? Masa abah nangis-nangis? Salah menurut saya mah. Gak usah, gembira aja. Kenapa? Orang yang berpuasa tuh pahalanya hanya Allah yang menentukan. Iya. Dan surga udah pasti. Namanya juga Ar-Rayyan, pintu surganya Ar-Rayyan. Jadi gak usah sedih-sedih lagi, gembira aja, Pak. Gembira dalam iman, gembira dalam kebersamaan, gembira dalam ukhuwah, gembira sahur bersama. Kenapa? Karena kita ahli surga. Maka yang nggak tarawih ikut sama ahli surga, dapat berkahnya. Paling tidak berkat dapat ya. Bener nggak? Ikut ahli surga mah banyak manfaatnya. Sehingga sholat padahal tuh sholat bareng tarawih padahal henteu. Kelihatannya dimakannya doang. Oh pasti sholat padahal kagak. Tapi itu berkah. Orang beriman jangan sudekan. Mentang-mentang dia nggak tarawih, kemudian nggak ikut sholat, kemudian jangan dikasih dia mah. Jangan kasih aja. Justru itu akan menambah nilai soleh kita di bulan Ramadan. Kadang kita melihat orang sholat nggak pakai sarung, nggak pakai kayak kiai aja udah dilihatin. Ini mau sholat mau apa ya? Kita mah salah juga. Padahal kata Nabi sholat itu dengan sesuai pakaiannya. Hansip dengan hansipnya boleh. Polisi dengan seragam polisinya boleh. Ustadz memang seragam Islam bukan, ini Cina semua Pak. Koko Cina, jas Eropa, peci Cina. Jadi nggak ada yang Islami, kita pakai baju juga. Tapi boleh nggak? Ya boleh. Kemudian datang orang Arab pakai gamis, Arab, Abu Jahal juga begitu pakaiannya. Kita suka salah nilai. Yang penting sholat tuh kata fikih nutup aurat. Cuma kalau saya imam ya kira-kira pakai kaos, ada adab, ada akhlak. Jadi kalau gitu sholat silakan dengan pakaiannya masing-masing. Karena tidak ada baju yang benar-benar Islami itu. Yang baju Islami enggak mana Pak? Yang nutup aurat. Hansip nutup aurat Islami. Polisi nutup aurat. Pak Presiden tuh Pak Joko kemana-mana putih aja gini. Ya itu boleh sholat. Jadi untuk itu tidak boleh
leceh. Leceh. Gitu ya Bu ya. Jadi Ibu mari, yang penting nutup aurat. Yang penting nutup aurat. Nah, tadi saya terharu di ujung ceramah saya Pak, ketika summalatus alunna, Yauma. ketika kita ditanya tentang nikmat yang Allah berikan. Summalatus alunna yauma idin. Nikmat yang mana Bu? Nikmat hidup. Nikmat yang mana Pak? Selama kita hidup. Nikmat yang mana? Selama kita berumah tangga. Nikmat yang mana ketika Allah memberikan kesehatan, kita bisa kerja. Bahkan saat sakit pun masih ada nikmat Allah. Jangan sangka orang yang ketika sedih itu tidak dalam rahmat Allah, justru akan meningkatkan imannya. Ahasiban nasu ayyusraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mengira manusia yang mengatakan kami beriman, kemudian mereka tidak diuji? Justru ujian itu untuk meningkatkan derajat iman. Karena orang-orang terdahulu juga diuji. Untuk apa? Siapa yang benar-benar beriman, siapa yang benar-benar kufur. Malam ini kita membuktikan bahwa kita orang bersyukur, bahwa kita orang beriman. Saya nggak tahu Bapak gembira, sedih, nggak tahu. Kesel atau nggak tahu. Apa sudah punya baju lebaran, saya nggak tahu Pak. Apa anak-anak sudah dibeliin buat nggak tahu. Orang beriman bukan itu targetnya kok. Karena lebaran bukan karena baju baru, semangat baru. Tapi yang boga orang Sunda, nu mampu entong pura-pura miskin. Beliin tuh anak, beliin tuh pamajikan. Kata Ustadz mah kan bukan lebaran, bukan ini pamajikannya tuh dipangbelikeun baju. Bodoh teman suami gitu mah Bu. Alapung we cek orang Sunda. Belikan. Punya uang beliin istri, punya uang beliin anak, ada lebih anak yatim duluin. Ya, benar. Oh itu cakep. Tapi kalau yang nggak mampu, lebaran bukan semata-mata baju baru, semangat Baru. Karena banyak orang yang berlebaran tapi semangatnya tidak baru. Besok udah berantem lagi. Besok udah mitnah lagi. Besok udah lihat unau lagi, Pak. Oleh karena itu, nikmat yang saya yang ini dikasih dari anak Hongkong, saya keren jasnya, Pak. Hongkong, waktu Hongkong saya dibeliin dulu nggak muat karena saya sekarang kurus, saya kena gula pagi. Agak kurus, muat, alhamdulillah. Jadi kena gula itu ada manfaatnya. Kalau saya nggak kena gula, gendut terus, ini jas nggak muat. Itu kan manfaatnya, Pak. Harus nggak, Pak? Jadi muat sekarang. Oh, Allah ngasih gula itu manfaatnya supaya jas yang dikasih Hongkong muat. Sederhana tapi bersyukur kepada Allah. Tapi kalau ngeyel, nggak akan ketemu Pak rahmat itu. Bapak nih kalau bukan iman Bu, kalau bukan rahmat Allah nggak mungkin kesini kan? Pasti. Saya tanya, apa karena ada buat sahur? Oh ya. Iya aja Pak, jujur. Iya. Kalau nggak dimakan kan mubazir juga. Yang ngasih sodako mubazir. Pak makan, yang kebagian sabar. Cukup Pak itu? Oh. Cukup Bang Haji Jarod harus tanggung jawab. Kalau nggak cukup, saya nomor 1. Nggak apa-apa, saya nggak usah dikasih Pak. Besok aja dianterin. Karena saya sudah niatnya nggak mau sedih-sedih. Kenapa? Kita sudah jamin masuk surga. Insya Allah orang yang taraweh, kita Masuk surga. Kiam Ramadan, surga Pak. Ya. Amin. Allah sudah berjanji pintu ditutup, Ya. neraka 7 ditutup, surga dibuka, setan dibelenggu. Insya Allah kita ahli surga. Yuk kita manfaatkan nikmat yang Allah berikan supaya Allah tidak menghisap kita kelak. Summalatus alunna yauma idin. Semua bakal diminta pertanggungjawaban Pak. Bapak jadi apapun, punya harta, punya rezeki, punya kesehatan, punya anak, semua akan diminta pertanggungjawaban Pak. Jangan bangga dengan banyaknya anak kalau tidak dididik dalam Islam. Kenapa? Akan jadi bahaya. Anak kita itu akan jadi bahaya. Istri juga jadi bahaya. Jangan. Pertanggungjawabkan semua anak, istri, pekerjaan. Bahkan jadi ketua musola, bahkan jadi jamaah. Jadi RT, jadi pertanggungjawabkan. Semua itu akan diminta pertanggungjawaban. Sehingga Abu Bakar pernah menangis Pak. Abu Bakar sampai janggutnya basah ketika membaca apa Pak? Iya, karena abudu kita makan nggak pernah nangis. Kenapa? Abu Bakar jauh ke depan. Ku yaumal hisab. Selamatkah aku di sana? Nangis.
Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi tuddu ma fi anfusikum aw tukhfuhu. Abu Bakar sampai hampir nggak bisa nyelesain ayat ini. Kenapa? Allah tahu terhadap yang terlahir terlihat atau apa yang tidak terlihat, termasuk yang di batin. Di batin ngomong orang ini jelek amat, dihisab oleh Allah, buruk hisabannya. Abu Bakar sampai ke situ, Pak. Kita nggak boro-boro kan? Nah, oleh karena itu, kalau tidak seperti Abu Bakar, paling tidak langkah Abu Bakar kita ikuti dengan qiyam Ramadan. Gak usah khawatir, bapak-bapak, ibu-ibu, insya Allah kita ahli surga. Ini yang saya bisa sampaikan. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa tahassu'ana wa ta'abudana wa tamin taksiruna ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, makasih. Saya menyuting buat siar. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Masya Allah.